يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله. Kurban ini dulu syariat Nabi Ibrahim. Jadi dulu yang berkurban itu Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad, tapi yang berkurban Nabi Ibrahim. Karena diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka kurban menjadi syariat Nabi Muhammad. Jadi dulu tu kurban tu Nabi Ibrahim. Berapa Nabi Ibrahim berkurban? Dalam kitab Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari. Banyaknya kurban Nabi Ibrahim ni dulu 5,000 minal ibl, 5,000 onta. 10,000 minal baqarah, 10,000 ekor sapi. Wa 100,000 minasyah, 100,000 ekor kambing. Tuh, kurban Nabi Ibrahim dulu. 5,000 iku unta, 10,000 ekor sapi, 100,000 iku kambing. Tak ada orang kini berkurban sebanyak itu, tak ada. Sekayu-kayu orang lagi ni tak ada kurbannya seperti itu. Itu Nabi Ibrahim. Itu cara Nabi Ibrahim dulu mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena saking asiknya menyembelih, sedekahkan, sembelih lagi sedekahkan, sembelih lagi sedekahkan, sembelih sedekahkan, Nabi Ibrahim kalau dia punya anak. Nabi Ibrahim tak punya anak. Umurlah 80 tahun. 80 tahun pak, 80 tahun tu lah tua tu pak, lah kakek-kakek tu. Kalau bahasa kampung kambingnya, kalau lah 80 tahun tu lah Datuk Unyang tu. Datuk Unyang tu dah kakek dek kakek gitu. Kita punya ayah. Ayah kita ni punya ayah tu kakek baru kan. Kakek dari ayah kita. Itu Datuk Unyang namanya tu. Apa namanya? Buyut, Mbah Buyut. Mbah Buyut ni pasal mana tu, pasal kampung apa. Jadi juga belum Allah takdirkan punya anak. Sedangkan istri dah 70 tahun belum punya anak. Saking ingin berharapnya punya anak, lau kana li ibnun lazabahtu ilallah. Bernazar beliau. Kecil beliau, kalau aku punya anak sekalipun ya Allah, akan aku sembelih untukmu. Saking berharap. Kalau aku pun punya anak, akan aku serahkan untuk engkau ya Allah. Saking ingin punya anak. Bayangkan, rupanya betul, ana urid wa antum turid, wallahu fa'alul lima yurid. Allah takdirkan ini uci jodoh tu unyang tadi punya anak. Kalau menurut akal-akal kali-kali manusia tidak bisa. Tapi Allah berkehendak. Maka dari sikolah kita tahu bahawa rezeki itu Allah yang mengatur. Rezeki itu Allah yang mengatur. Kalau adalah doktor mengatakan mustahil pak punya anak pak, karena pak ada masalah. Jangan percaya. Allah punya kuasa. Fa'alul lima yurid. Ada di Kampar sudah sering ceritakan, ada namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini wafat usia 130 tahun. 130 tahun usia wafatnya Syekh Abdul Ghani ini. Di usia yang ke-100 beliau menikah kali yang ke-6. Bini pertama meninggal, bini kedua meninggal, ketiga. Nikah ke-6 Syekh Abdul Ghani usia 100 tahun.
masih bisa memproduksi anak, 6 orang anak sampai di usia 130 tahun. Itulah anak yang pertama Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Jadi usia beliau 100 tahun, yang digendong tak cucu dah, tak cicit dah. Siapa yang digendong tu? Anak baru, anak bayi tu. Kalau kini tak ada tu dah. Yang kini tu payah tu. Kalau kini tu umuran 60 aja batuk lah tekan tuik nak keluar ke nama gay. Batuk apa tadi tu pipis ni keluar ke nama gay. Atau pak tadi nak solat jemaah, apa ndaknya? Ambo nak suci moda ustaznya. Apa nak sucinya? Batuk tadi tu keluar pipis moda ustaz kecenya lah. Itu Syekh Abdul Ghani saking sehatnya beliau usia 100 tahun masih produksi 6 orang anak. Jadi Nabi Ibrahim di usia 80 tahun tadi itu masih Allah takdirkan punya anak. Allah takdirkan punya anak. Jadi lau kana li ibnul lazabahtu ilallah. Kalau memang punya anak pun aku ya Allah akan aku serahkan ia untukmu ya Allah. Rupanya betul Allah takdirkan ini uci je Datuk Unyang tadi punya anak. Berangsur tu kan namanya nazar. Nazar. Lau kana li ibnun. Aku kalau punya anak ya Allah aku bernazar aku sembelih dia untukmu. Begitulah bahasanya. Jadi nazar ni boleh. Cuman kata sebagian riwayat, nazar ini ibadahnya orang yang kikir. Barunya ke ibadat kalau nya bernazar. Tapi dalam kacamata syariat boleh bernazar. Tapi ada kriteria syarat-syarat nazar. Pertama, bahwa tidak boleh nazar itu mengandung unsur maksiat di dalamnya. Kalau ada unsur maksiat di dalamnya, tak boleh. Contoh, ada orang bernazar. Apa nazarnya? Anaknya sakit, lama sakit anaknya. Lama sakit. Kemudian anaknya lama sakit tadi itu, tak mungkin anak kau sehat. Bernazarlahnya. Apa nazarnya? Kalau anak dan sehat ya Allah, dan semayang 2 rakaat di gereja tua kecilnya. Tu ada unsur maksiat di dalamnya. Tak boleh. Kedua, ada unsur yang tidak boleh. Nazar ini berlawanan dengan syariat. Contoh, ibu tadi anaknya sakit. Lama anaknya belum sehat-sehat. Jadi kata ibu tadi, kalau anakku sehat ya Allah, aku salat subuh 3 rakaat. Sah tak nazar seperti itu? Kalau anaknya sehatnya salat subuh 3 rakaat. Salat subuh berapa rakaat, Pak? 2, 3 lambik jawab emang ragu nampak kan? 2 rakaat. Kalau seandainya anakku sehat, aku akan salat subuh 3 rakaat katanya. Sahkah nazar? Nazar tak sah. Kenapa? Mukhalif lisyariah, berlawanan dengan syariat. 3, bahwa nazar tu tak boleh pada sesuatu ketetapan syariat. Kalau bernazar dengan sesuatu yang Allah wajibkan, nazar batal dan tidak sah. Contoh, anaknya ingin ikut CPNS. Jadi anak tadi menelpon pulang dari Jakarta ke Dumai. Ya, Bu, ya. InsyaAllah minggu depan abang ikut tes CPNS. Tolong doakan ya, tolong doakan ya Bu. Ayalah, mudah-mudahan lulus ya nak ya. Setelah itu dimatikan handphone. Setelah dimatikan handphone, bernazarlah ayah dan ibunya. Kata ayahnya, ya Allah, kalau lulus anak saya CPNS ya Allah, saya akan puasa bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Sahkah nazarnya? Tidak. Kenapa? Tidak pun anaknya lulus CPNS, yang puasa Ramadan wajib tak? Wajib. Makanya tidak sah nazar pada kedian yang seperti itu. Ni. Maka oleh karena itu Nabi Ibrahim ni bernazar dia, lau kana li ibnun lazabahtu ilallah. Kalau aku punya anak akan aku sembelih dia untukmu ya Allah. Rupanya Allah takdirkan punya anak di tanggal 8 Zulhijjah. Di tanggal 8 datang mimpi, anak udah usia 9, dalam riwayat 5 tahun, ada dalam riwayat 6 tahun. Datang mimpi, aufa binazrika ya Ibrahim, auf binazrika ya Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, ya tarawa, dina-inaang dia Nabi Ibrahim. Lama Nabi Ibrahim memanuang mimpi tadi, hal huwallah, hal minallah au minasyaitan.
Mimpi tadi itu daripada Allah kah atau daripada syaitan? Lama memanuang Nabi Ibrahim. Ya tarawa tu di mana manuangannya tu Maka bernamalah tanggal 8 tu hari Tarwiyah. Apa maksud hari Tarwiyah? Hari yang direnungkan, yang dimanuang-manuangkan tu Maka kalau ada orang suka memanuang, agi nama ibu Tarwiyah namanya. Ini manuang tadi aja. Yaumit Tarwiyah namanya. Besoknya bermimpi je lah. Aufa binadrika ya Ibrahim. Tunaikan janjimu hai Ibrahim. Besoknya bermimpi je lah. Tak manuang je lah Nabi Ibrahim. Tapi apa? Fa'arrafahu. Allah tekankan kepada Nabi Ibrahim. Betul. Itu tu adalah mimpi daripada Allah. Mimpi itu mimpi daripada Allah. Allah yang memberi mimpi itu kepada kalian, kepada engkau hai Ibrahim, tunaikanlah. Maka bernamalah tanggal 9 itu bernama Yaumul Arafah. Lah, pada paginya hari Arafah tu malam bermimpi kali yang kedua. Paginya sampaikanlah ke bininya. Kecek Nabi Ibrahim kepada isterinya, ya zaujati, hai isteriku, aku dapat perintah daripada Allah untuk menyembelih anak kita. Bagaimana pendapat engkau? Isteri taat, isteri muti'ah. Langsung isteri menjawab, bang, kalau memang itu suruhan Allah, laksanakanlah bang. Karena bini-bini yang muti'ah. Tak ada nama dikukup kini kau tak ada kau. Payah mencarinya, kau cubalah. Jangan awak untuk menyampaikan ke mandabih bini lah, kamu memakai piti hinyo aja untuk menginfak ke masjid aja, kan ada bih awak nak ya. Tak bisa. Sampaikan ke anak. Nah, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu nak. Madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Sang anak langsung menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah ya, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang sabar. 3, taat. Isteri muti'ah, taat. Anak taat, suami taat. Payah mencarinya macam mana? Makanya Nabi Ibrahim itu alasan salah satu asbab kenapa nama Nabi Ibrahim ada di dalam salat umat Nabi Muhammad. Kita kan salat Isya tadi. Nabi Ibrahim tak kita sebut? Iya. Kenapa tak Nabi Adam? Nabi Adam Nabi yang pertama. Nabi Adam Abul Bashar, bapa daripada segala manusia. Nabi Adam jasad yang pertama Allah ciptakan ke dunia. Nabi Adam penduduk surga yang pertama. Kenapa tidak Nabi Adam di dalam salat? Kenapa Nabi Ibrahim yang disebut di dalam salat? Mestinya Nabi Adam, Pak. Besok subuh ganti lah Nabi Adam aja, sabit aja Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Adam yang kita sebut? Kalau bersobok aja orang kafir, Pak, orang Kristen, keceknya nyo suka membaca. Banyak, Pak, mereka suka membaca, belajar. Baca, belajar. Cik lainnya ke Islam. Datangnya ke awak. Saya dia cinta Islam. Saya dah lama ingin masuk Islam. Saya dah lama ingin Islam. Tapi satu saja lagi terjanggal. Kalau ada satu ni dapat jawabannya, saya akan masuk Islam sekarang. Oh, berani pula awak menantang. Apa yang cik tentu jawab? Kenapa dalam solat Nabi Ibrahim disebut, kenapa tidak Nabi Adam? Tergantung dia. Awak iman lah, Pak. Pandai kita menjawabnya tu. Satu saja. Kenapa Nabi Ibrahim tu masuk? Kenapa Nabi Ibrahim dalam salat kalian? Kenapa tak Nabi Adam? Padahal Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Adam manusia pertama, Nabi Adam jasad pertama, Nabi Adam orang yang pertama ke surga. Kenapa tidak Nabi Adam? Kenapa Nabi Ibrahim? Apa jawaban awak, Pak? Kurang ke masuk Islam ke, Pak? Kalau nak dapat jawaban dari dia orang masuk Islam, Pak. Apa kira-kira awak jawab? Oh, apa? Ohnya Ibrahim tu nyoba tetangga je Muhammad, main dekat-dekat rumahnya Muhammad dulu. Atau mungkin wak sabik nyo amak Muhammad ko kemanakan dia amak Ibrahim. Apa jawabannya? Tu jawaban yang pertama tadi.
Karena Nabi Ibrahim keluarganya saleh dan salehah. Anak-anak saleh, suami-suami saleh, istri-istri salehah. Maka itulah salah satu asbabnya. Ada 3 penyebabnya. Kenapa Nabi Ibrahim ada di dalam salat? Itu salah satu jawaban. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu keturunan orang saleh. Keluarga keluarga yang saleh. Maka disebut di situ Ali Ibrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Apa disebut keluarga Ibrahim dalam salat? Karena keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Payah mencari modelan 3 juga, Pak. Payah. Di awak kadang ada anak soleh, bini solehah, tiba di laki cilaku kadang bagi. Ada di awak. Ada bagai anak soleh, suami soleh, tiba di bini dan cilaku. Kadang ada suami soleh, anak bini solehah, tiba dia anak pula dan cilako. Kadang ada di awak, laki cilako, bini cilako, anak cilako. Aduh. Mana ustaz tahu? Nak pernah nampak di masjid? Nak wirid wirang wirid lah, nak pengajian orang pengajian lah, nak tausiah lah, nak acara-acara lah. Bini tak pernah nampak di masjid, laki tak pernah nampak di masjid, anak tak pernah nampak di masjid. Apa nama tu? Keluarga cilako namanya tu. Tersinggung kami ustaz, tersinggung lah. Tapi ajak memang cilaku apa perlu cara lah. Tapi Nabi Ibrahim ketiga-tiga ya, saleh. Bini saleh, anak saleh, istri salehah. Pagi itu pakailah pada yaumin nahar atau yaumin udhiyah. Yaumin udhiyah, yaumin nahar pada hari penyembelihan hari yang ke-10. 8 tadi hari pun nama tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari udhiyah atau nahriyah. Pagi itu dipakaikanlah di ibunya. Dalam Nuzhatul Majalis lengkap kisah cerita itu. Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais Imam Abdurrahman As-Saifuri Asy-Syafi'i. Dipakaikan pakaian yang elok pagi itu di amak. Pakaian yang ancak pagi itu. Dia lagi wangi-wangian baju anak tadi. Dia lagi minyak rambut duhan kan ya. Duhan tu minyak rambut. Disisir di amak. Bonde itu amak sayang. Digaduh dek syaitan amak tadi. Jangan kau pakai baju yang ancak. Jangan kau apa? Jangan kau servis anak kau. Anak kau kau kedidabi dek laki kau. Kaya labi dek ayahnya. Jangan kau nio. Perempuan yang taat tak sedikit pun tergoda ni. Itulah melontar jamrah peristiwa haji itu kan dia itu ni tuan-tuan. Nak terganggu. Itu pula sebagian daerah di Aceh ada sebagian daerah di Palembang ada itu. Jawi sapi sebelum disembelih itu tu dia lagi baju ancak lu. Ya kan Nabi? Iyon tak iyon salah. Jadi dia lagi baju ancak kain ancak. Itu karena tafaul tadi. Sampai kalau di kami di daerah Kampar, sebagian daerah Kampar itu, daerah Rohul masih ada juga sebagian. Itu sapi tadi, Pak Kerbau tadi, itu sebelum disembelih, sebelum dipotong, itu dikasih dulu minyak kemiri, Pak. Dia lagi kemiri, disisir, dan dia lagi pula camin tu kacau. Itu daerah kami masih ada tu Pak. Jadi ada ibu-ibu satu daerah saya masih ada tu. Ibu tu lah usia 85, 80 Ustaz pandai kan 87 beliau itu. Jadi pas ditengok itu di mau kan di mau masing-masing itu. Sapi pertama fulan. Sapi kedua fulanah. Di sapi yang kedua lah. Pergilah ibu tadi tu. Di tangannya tu Pak, Bu, di tangannya tu minyak kemiri. Ada minyak kemiri, ciek, sikit ciek, cermin. Tu. Lah, ikut kabau ibu tu. Jadi ambil lah ibu tu. Ibu tu orang tua di kampung kami. Segan lah orang kami. Jadi ambil minyak kemiri. Habis minyak kemiri sebotol tu untuk mapun bulu kabau tadi tu. So dia pun kemiri disikit pula lah.
Kamu nampak sampai kini tradisi itu masih ada. Jadi kata mu, untuk apa kau nek kata kami kan, ibu tu orang tua yang disegani di kampung. Untuk apa kau? Ustaz nak tantu dah ustaz. Ustaz kulit ke kulit aja tantu dah ustaz ni kan. Kamu masih ingat atau kulit-kulit maksudnya kulit-kulit kitab tu tantu dah ustaznya isi tu nak tantu dah ustaz. Ya kalau nak tantu lagi tahulah apa kau ni. Bekolah cik kokon. Ikokolah yang nyokarajun dulu di amak Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail tu kadidabih keciknya lah. Oh, tahu ambo tentunya kecik ambo ada dalam kitab Nuzhatul Majalis nama Nabi mengatakan inni uhibbut tafaula. Tafaul tu ancak, tafaul tu elok. Iyo betul kau kecik ambo. Cuma masalahnya Nabi, ibu Nabi itu maupun Nabi Ismail manusia. Iko kau kabau kau kecik ambo. Berapa liter pun habis minyak kemiri tadi nan kabau pun tak juga kan harum godoh kata mula. Kan ustaz nak tantu dah ustaz dah kecil lah. Jadi di kampung tu pak di daerah kami tu dia minyak kemiri, dilap-lapkan minyak kemiri ke bulu kabau tadi, sudah tu disikik bulu kabau tadi, agi lo kabau tadi bercermin supaya nya bercermin pula entah menggaya entah apa lo kabau tadi nak tantu dakwaan. Itu sampai gini masih ada daerah kami macam tu. Tu yang tafaul namanya. Nak tahu kalau di siku masih ada atau nak tahu kami. Di daerah kami masih ada tu. Tu tafaul. Tafaul boleh. Ini uhibbut tafaula. Lah selesai seperti itu tu, lah dibawalah Nabi Ismail. Nabi Ismail kan disembelih, Nabi Ismail kan dipotong. Dalam hikayat, banyak hikayat menjelaskan, di antaranya kitab Nuzhatul Majalis, ada juga dalam Durratun Nasihin. Walaupun orang mengatakan ini maudhu'at, tapi ini bukanlah hadis Nabi, maka tidak ada hukum di dalamnya. Ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ismail kepada ayahnya. Jadi ketika itu anak dibawa ke tampek jagal, kak dipotong. Kata Nabi Ismail ya, sebelum ayah menyembelih aku berwasiat kepada ayah dengan beberapa wasiat. Ya, silakan. Apa? Pertama, ya antamsik yadai warijlai. Ya, ikatlah kakiku dan tanganku ya, likaila Allah tahriqa, supaya aku tidaklah gelisah dan bergerak-gerak. Diikat tangan. Makum mengikat hewan kurban itu syariat tu pak. Bukan apa-apa syariat. Walaupun kita mampu memegangnya, tapi syariat menganjurkan ikat sajalah. Ni kadang ada panitia aku kadang bagai kareongok kalau bahasa kampung kami kadang bagai. Anda usah dikobek le kata dia. Enggak usah ikat lagi, bisa dipegang-pegang aja. Jangan. Kalau ndak kurban ndak apa dah, untuk nak pesta, untuk akikah lantaklah. Tapi kalau untuk kurban ada syariat yang mengatur. Ikatlah dia. Ikat dulu kakinya. Ikat. Yang kedua, ya kata Nabi Ismail, antasira sikinuk, kencangkan sedikit ya, tajamkan pisaumu dan kencangkan ya. Likaila tukhzini, supaya tidak sakit padaku ya, supaya tidak terasa sakit, kencangkan ya, kuat tak. Begitu dia. Makanya tak boleh buat model-model gergaji dah. Aku model gergaji. Tunjuklah angkat, tengok alun angkat. Tu tak boleh lagi. Maka kencangkan, tajamkan, kencangkan, tekan. Ya mungkin dengan beberapa kali yang tak apa-apalah, tapi jangan terlampau sering. Ketiga, ya antarfa libasak, angkat sisingkan lengan bajumu ya, supaya jangan terkena darah aku nanti ya. Kalau kau naik darah, beko ayah pulang nampak de ibuku ya, ni ko darah anak awak ko bang ibu hati ayah ya. Iba hati ibuku ya. Diseng-senglah dek Nabi Ibrahim. Berapa ujiannya kira-kira dapat apa ibu-ibu? Kalau awak telok nak dapat. Berapa ujiannya tu? Dilipat dan Nabi Ibrahim maju. Yang keempat ya, an ab'adil abna'a min ummi, jauhkanlah anak-anak daripada ibuku ya, supaya anak-anak tidak bermain di depan ibuku. Kalau anak-anak bermain di depan ibuku, ibuku akan rindu kepadaku ya. Allahu Akbar. Berapa naknya tu kuat ujiannya tu. Yang kelima ya, dibuka baju di Nabi Ibrahim, diberikan kepada sang ayah.
katakan kepada ibuku, ya wasbir ala amrillah, sabarlah di atas perintah Allah. Ketika ibuku rindu kepadaku, ya arrihani hadhihi thawb, cukup ibuku mencium daripada bajuku ini ya. Dibuka baju dari Nabi Ismail, diagen ke ayahnya. Ya Allah ya Karim. Bayangkan. Nah setelah itu barulah ada beberapa wasiat 9 atau 10 di antaranya akan disembelih. Itulah ujian Nabi Ibrahim sukses dalam ujian. Pas ketika akan disembelih ada 3 riwayat. Ulama mengatakan dan tafsir juga disebutkan ada satu riwayat Nabi Ibrahim tahu bahawa yang disembelih itu bukanlah anaknya. Satu riwayat lagi mengatakan Nabi Ibrahim tak tahu, tapi Nabi Ibrahim juga melihat Nabi Ismail di sampingnya. Yang ketiga, Nabi Ismail tidak melihat di sampingnya, tapi yang disembelih itu betul Nabi Ismail, tapi ketika itu Allah menggantinya. Riwayat yang lebih akrab adalah riwayat yang kedua. Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sudah menyaksikan sembelihan itu, tapi Nabi Ibrahim baru sadar setelah ini disembelih, memandang ke kanan, rupanya ada anak di sebelah kanan. Ini jawaban yang kedua. Kenapa Nabi Ibrahim ada di dalam salat? Jawaban yang kedua, karena ujian terberatnya para nabi itu ada di Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ditanya awak ada orang kafir tu bego, lah dua dapat jawaban dia gitu. Apa jawaban pertama tadi? Alah lupa pula apa cara orang tadi kan masuk Islam dan jawabannya pula lupa. Keluarganya orang yang soleh-solehah. Jawabannya yang kedua, ujian terberat ada pada Nabi Ibrahim. Nyuko untuk masuk Islam orang kafir tadi gua kalau aduh ya, kalau aduh. Ya, dengan ni itu aja syaratnya lagi. Saya satu saja pertanyaan lagi. Kalau dia dapat apa pertanyaan ini saya akan masuk Islam katanya. Itu jawaban yang kedua. Kemudian tak ada disembelih, saya sembelih. Jawaban daripada jawaban yang ketiga, kenapa nama Nabi Ibrahim ada di dalam salat kita? Jawaban yang ketiga, ranji nasab silsilah Nabi Muhammad itu bermuara kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi 3 jawaban. Kenapa tidak Nabi Adam di dalam salat? Kenapa Nabi Ibrahim ada di dalam salat kita? Mestinya Nabi Adam, Nabi yang pertama. Nabi Adam, Nabi yang pertama masuk surga. Nabi yang pertama diciptakan. Nabi Abul Bashar, bapak daripada segala Nabi. Karena ada 3. Pertama, Nabi Ibrahim keturunannya, keluarganya saleh-salehah. Yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi yang berat menerima ujian. Yang ketiga, silsilah keturunan itu bermuara, Nabi Muhammad bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau begitu hari ini kita tidak ada perintah lagi untuk menyembelih anak. Kita tidak ada lagi perintah untuk menyembelih anak, Pak. Kalaupun disuruh menyembelih anak, naikkan tolok dah, Pak. Dah. Pak sampailah ke orang rumah, ampun malam tadi bermimpi disuruh oleh Allah menyembelih anak. Ampun menurut aku, apa cik abangnya? Abang menyembelih anak, abang ada nabinya ke cik bini kan? Tak ada, kita hari ini tak mampu lagi. Tak mampu dan memang tidak ada pula anjuran syariat. Jadi bagaimana solusinya? Kita hari ini disuruh berkurban, bersedekah dengan harta. Mampu tak kita mensedekahkan harta kita membeli hewan? Mampu tak kita mensedekahkan daripada harta kita untuk berkurban? Ketika kita mampu, berarti kita lulus ujian seperti Nabi Ibrahim lulus ujian oleh Allah. Tapi ketika kita tidak mampu untuk mengeluarkan uang untuk berkurban, berarti kita termasuk orang yang tidak lulus dalam ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah marah betul, Nabi marah betul kepada orang yang tak mau berkurban. Dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi katakan itu, man lahu sa'atan falam yudahi. Siapa yang mampu dia berkurban, dia tidak berkurban. Satu riwayat Abi Hurairah, kata Nabi, falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya. Dia mati insya'a, bisa dia mati jadi Yahudi, bisa mati dia jadi Nasrani. Nyo mampu berkurban dan nak berkurban, dua pilihan nyo mati nak Yahudi atau mati nak Nasrani. Riwayat hadis yang kedua Sayyidina Anas bin Malik, ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Nabi mengatakan man lahu sa'atan falam yudhahi. Siapa yang mampu berkurban dia tidak berkurban, kata Nabi falayaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat salat kami. Jauh, pergi jauh-jauh kalian. Jangan dekati tempat salat kami ini. Itu tanda Nabi marah kepada orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau untuk berkurban. Kita di barisan yang mana gitu? Karena syariat mengatakan kalau kita mampu. Tengok kacamata fikih, mampu atau tak mampunya kita. Dengan kacamata fikih kita memandang diri kita mampu atau tak mampu. Jangan kacamata awak. Kalau kita melihat diri kita, kemampuan kita pakai kacamata kita, banyak kita yang tak mampu. Banyak. Tahun ni tak berkorban saya Ustaz. Kenapa Bu tak berkorban? Kami nak berminantu, tentu nak merenovasi rumah. Anak yang terakhir ni nak wisuda pula, dia bayar wisuda pula. Ini cicilan mobil nak dibayar pula lagi. Iko listrik lah mahal pula, iko lado lah mahal pula. Mungkin agak kalau itu dibaca poniong lah itu. Indak jadi berkorban. Indak jadi berkorban kalau memandang dengan kacamata kita. Jadi kalau ingin berkurban, pandanglah diri kita dengan kacamata syariat, kacamata fikih. Menurut fikih, siapa yang mampu berkurban? Itu yang harus kita kaji. Menurut kacamata fikih, siapa orang yang mampu berkurban menurut kacamata fikih? Pertama, dalam mazhab Syafi'i. Di kitab-kitab Syafi'i hampir seluruhnya seperti itu, termasuk Bughyatul Mustarsyirin min Fatawa A'immatul Mutaakhirin, kitab Mughni Muhtad, kitab I'anatul Talibin, hampir seluruh kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Siapa orang yang dianggap mampu di dalam kitab fikih dalam berkurban? Orang yang memiliki uang lebih daripada 4 hari kebutuhan pokoknya. 4 hari. 4 hari ini mana saja? Hari raya, tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. 4 hari. 4 hari ini berapa habis oleh kita satu hari kira-kira kebutuhan pokok? 100. Cukup tak kira-kira kebutuhan pokok 100? Situ lauknya, situ sayur, situ beras, situ minyak, situ apa? Cukup nak? Ni ibu yang tahu kan? Semenjak lado menaik ko, naik pula harga sadonya. Termasuk belanja naik pula langsung. 200 bisa? Kita anggap 200. 200 hari raya. 200 tasyrik pertama. 200 tasyrik kedua. 200 tasyrik ketiga. 200 dikali 4 hari berapa? 800. Lihat uang kita di malam takbir. Ko malam takbir ko umpamanya. Malam ni malam takbir, besok hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tengok pitih. Tengok uang kita. Seandainya malam takbir itu kita punya uang lebih daripada 4 hari kebutuhan pokok. Berarti tadi berapa? 800. Lebih dari 800 kita punya malam takbir. Lebihnya ini bisa membeli 1 ekor kambing. Berarti kita termasuk orang yang mampu dalam berkurban. Kan banyak kita sebenarnya mampu, Pak. Kalau menengok kacamata fikih. Di sini berapa 1 ekor? 1 peserta kurban siku berapa? 2.700.000 tambah 800. 3.500.000. Kalau punya uang kita malam takbir 3.500.000, berarti kita termasuk orang yang mampu berkurban. Jadi tidak ada tawar-menawar. Jelas. Ada yang tahun kau tak berkorban ustaznya, memang banyak pula piti keluar ni. Ikut kacamata syariat. Mampu tak kita? Ambo yakin banyak kita yang mampu. Banyak, pasti. Ambo tak punya uang cash dah ustaz 3.500.000, tapi di ATM lagi 3 miliar asamo. Itu tadinya. Atau uang tak ada ustaz, tapi emas banyak, gitu juga itu. Maka kalau kita sadar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada kita yang tak berkorban tiap tahun.
Maka orang Arab itu betul-betul mengamalkan. Kami di Mesir itu, Mesir kan pakai apartemen. Itu tiap rumah mereka berkurban. Di bawah dia apartemennya, di bawah dia berkurban. Tidak di masjid, tidak di lapangan, tidak. Dia pribadi-pribadi mereka. Karena mereka faham, mereka menganggap diri mereka orang yang mampu. Itu menurut kacamata fikih Syafi'i. Kan mampu kita. Ambo yakin pasti di masjid ini banyak yang mampu. 3.500.000 punya tabungan kita di malam takbir, berarti kita termasuk orang yang mampu. Hati-hati kita. Tengok lagi, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti apa? Mazhab Hanbali. Man lahu dainun fayu'addid dainahu. Dalam mazhab Hanbali boleh berhutang berkurban. Siapa yang memiliki hutang dan jelas untuk membayarnya, maka dia termasuk orang yang mampu berkurban. Kita gajian tanggal 25. Hari raya tanggal 9. Kita belum gajian tapi orang dah hari raya. Tapi untuk gaji ni cukup untuk membayar seekor kambing. Datanglah kita ke toke kambing. Toke kambing, yo, agi mau hutang seekor kambing. Untuk apa, Bu? Untuk disembelih pas di hari raya kurban. Jadi bila dibayar, Bu? Saya bayar ketika gaji saya sudah cair tanggal 25. Boleh seperti itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh, tak apa-apa. Tapi memang pas tanggal 25 tu beko langsung ke tempat tukang kambing tadi. Jangan main ilak pula dari situ lah. Beko lah dicari, beko apa sebab dia tukang kambing. Bu, apa cara kau lah tanggal 26? Nah itulah, hanyalah itulah. Itulah payah menagih hutang lah. Itulah hanya boleh mansur saya yo mati gini lo gini. Nya apa itulah masalahnya iko. Nak bisa, kalau nak bisa ambil salah kambing tu balik kata. Mana bisa lagi? Kami dah disembelih. Boleh berhutang menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terserah kita pilih salah satu yang dua. Kita mampu cash berarti mazhab Syafi'i. Kita mampu hutang karena belum bayar pakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Intinya mampu. Hati-hati dua hadis tadi dijelaskan. Riwayat Abi Hurairah, riwayat Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Kalau kita mampu, falayaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat salat. Pergi jauh-jauh. Begitu kacamata syariat marah kepada kita. Jadi di dalam hadis disebutkan memang dianjurkan kita untuk berkurban. Tapi tak ada yang akan kita sembelih. Memang tak ada piti dah. Malam takbir tu piti cuman 100.000 kita yang punya. Atau malam takbir tu cuman 200.000 punya. Memang payah, yudik payah. Segalanya mahal, akhirnya tak punya uang. Bagaimana solusi? Hadis sahih riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, ma min a'malin, tidak ada amal yang paling mulia, tidak ada amal yang paling elok pada tanggal 10 Zulhijjah illa min iraqatid dam, selain daripada meneteskan darah. Tu iraqatid dam namanya, teteskan darah. Apa maksud teteskan darah? Menyembelih. Bukan teteskan darah lukon, tangan tegikon ke bumi. Tidak. Sembelih. Makanya lebih afdal binatang yang besar. Apa? Onta. Tidak bisa untuk sapi atau kerbau. Tidak bisa kambing. Tidak ada yang akan disembelih. Cuma punya uang 200.000. Imam Bajuri mengatakan walau kana min dujajatin aujin. Walaupun menyembelih ayam jantan, sembelihlah pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Tak ada duit, Pak. Uang beli onta tak bisa, beli sapi tak bisa, beli kambing tak bisa. Beli ayam jantan. Imam Bajuri mengatakan dalam hasyiahnya. Dinukilkan juga oleh Imam Bughiyatul Mustarsyidin min Fatwa Aimatul Mutaakhirin. Sembelih ayam jantan. Walau kana min dujajatin aujin. Ayam jantan. Beli ayam jantan ke pasar, sembelih ayam jantan tu. Kita sudah mengamalkan hadis Nabi, meneteskan darah ke bumi tanggal 10 Zulhijjah. Cuman ayam tadi jangan dibawa ke panitia. Itu tadi mau sampaikan ni. Poniong panitia membagi kepalanya bego. Untuk siapa kepala nak ada yang mau membawa kepala ayam tu. Tapi kalau kepala kambing laju membawanya. Kepala ayam nak ada yang ni membawanya. Rumah aja sembelih di rumah. Masak, setelah masak bagikan ke tetangga. Atau sebelum masak lah. Sunnahnya daging, sunnah kurban tu kan masih daging mentah, bagikan, suruhnya masak.
Kalau nak awak masak, undang orang ke rumah, makan di rumah bersama-sama. Itu yang terlebih afdal. Itulah kajian kita. Ayatlah mau sampaikan, hadislah mau sampaikan tentang lay didangan tak didangan, diamalkan tak diamalkan, terserah bapak ibu leleh. Besok ketika ditanya di akhirat, kenapa nak pernah berkurban? Nak pernah ustaz ceramah tentang eloknya kurban ke, ada malaikat kecil tu penutup bapak ibu-ibu. Ambo menjadi saksi, kipas angin menjadi saksi, saya menjadi saksi di siko. Hadis sudah kita sampaikan, ayat sudah kita sampaikan.